Sampurasun, Berujung Kumping di channel Cinta Sholawat Official. Kong hilap, Like, komen, share, jeung subscribe. Mang, ayolah Enggak. kita makan aja di Ubin, kita makan aja di keramik langsung, keramik dibersihin, dibersihinnya juga bukan di apa? Disapu gitu. Bukan disapu, bukan Kayak pakai dipepel dulu. ada lap seadanya, lap tahu kotor tahu enggak. Oke. Langsung lap, si keramik tumpahin langsung nasi ke sana. Tapi alhamdulillah kenikmatan mungkin ke sana. Oke, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cinta Sholawat Official. Nah, teman-teman, di sini ada segmen baru. Nama segmennya tuh terasi, jadi cerita anak santri. Jadi bukan terasi yang bau dipakai untuk bahan makanan. Nah, segmen ini ada untuk ngobrol-ngobrol enjoy, ngobrol-ngobrol enak, untuk mengetahui gimana sih sebenarnya lingkungan yang ada di pesantren itu, lingkungan di pondok tuh gimana. Karena kita tahu sendiri banyak banget stigma-stigma atau orang lain yang penasaran sebenarnya emang kalau di pesantren tuh harus apa ya disebutnya tuh, harus nggak boleh ini, harus nggak boleh itu gitu. Banyak sih nggak sih larangannya. Nah, ini kan menarik banget ya, soalnya setiap anak santri itu nggak mungkin, ada yang nakal, ada yang enggak juga di pesantrennya gitu. Dan ini menarik banget untuk diulas gitu. Nah, jadi gue sebagai host juga di sini, sebagai disclaimer, gue bukan anak santri, bukan anak pondok, jadi lebih penasaran lagi untuk menanyakan ini. Oke, di sebelah gue udah ada Kang Uji. Kang, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, nah Kang Uji ini anak pondok ya Kang ya? Alhamdulillah, insya Allah masih monok. Oke, si pondok ya. Ini saya nggak apa-apa ya pakai masker ya. Nah, sekarang masih mondok, dan sebenarnya udah berapa tahun sih sampai sekarang mondok dari awal masuk? Dari awal masuk tahun 2007 Buset. sampai sekarang mungkin udah berapa tahun? Berarti hampir berapa tahun? 8. Hampir 8 tahunan ya? 8 tahun. Oh, berarti udah lama banget ternyata gitu. 8 tahun lebih lah, hampir 10-an lebih mungkin. Nah, sebenarnya kan ini Kang, menarik yang masuk pondok atau anaknya tuh disantrikan gitu. Sebenarnya pondok sama santri itu apa sih bedanya? Pondok sama anak pondok sama anak santri. Kalau dilihat dari bahasa sih pondok ya pondok tuh rumah. Pondok tuh rumah. Kalau kata apa? Santri. Anak-anak yang biasa nggak tahu tentang pondok pesantren ya pondok itu asrama, tempat tidur. Tempat tidur. Oke. Kalau zaman sekarang anak kampus paling ngekos lah. Ngekos asrama. Iya. Itu doang. Oke. Nah, kan yang biasanya jadi anak santri atau jadi anak pondok tuh ada 2 tipe nih Kang, setahu saya ya. Dan ini cerita-cerita juga. Kalau enggak anak itu nakal banget Kang, bandel banget lah pokoknya lah. Nah, atau yang kedua biasanya emang dia tuh ingin mendalami sana ngaji lebih ke agamanya gitu kan, makanya udahlah sekalian aja dimasukin pondok pesantren gitu. Nah, ini akan tipe yang mana nih dua ini? Yang bandel banget apa yang kedua? Yang pertama. Yang pertama mungkin anak yang bandel banget sama orang tua. Okay. Anda tuh ya kalau disebut Anda tuh harus masuk pondok. Soalnya bandel banget. Memang bandel. Dari dulu pas ya tadi masih umur ya mungkin belasan tahun. Yang suka main PS, main dingdong, main internet kalau zaman sekarang warnet. Apalagi sekarang kan ada HP. Ya segala rupa game-game online. Dulu sempat seperti itu, dan mungkin beranjak dewasa alhamdulillah mungkin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lebih lama kita mondok, alhamdulillah dapat hidayah. Mungkin ini memperdalam ilmu agama. Ya, yang kedua itu sih. Menarik banget nih kan, yang awalnya dari apa ya, katakanlah bandel gitu kan, kita biasa hidup di luar gitu kan, dia kemana-mana lah pokoknya udah bandel banget mungkin, terus dimasukin pondok gitu, jadi dimasukin pesantren kan jadi anak santri nih. Awal-awal gimana sih ngerasain, mungkin sebulan 2 bulan jenuh nggak, pengen kabur ya gitu? Dari pertengahan tadi dimasukin pondok bandel nih orang. Pas saya pertama kali masuk pondok, jadi begini dulu, ada kan yang pondok pesantren itu zaman mungkin tahun 2000-an, ada yang modern, mungkin yang modern masih disebutnya kalau khusus daerah Jawa Barat
kurang diminati. Kurang diminati. Kenapa kurang diminati? Karena mungkin dari biaya. Oke. Dari biaya. Segala rupa makan ditanggung, terus kadang nyuci ditanggung, laundry ditanggung, terus apalagi makan segala rupa ditanggung. Pada zaman dulu tahun 2000-an masih yang minat masyarakat itu pondok pesantren Salapi. Apa tuh? Mungkin Salapi itu disebutnya metode jadwal. Metode zaman ulama-ulama zaman dahulu. Metode jadwal disebut Salapi. Kenapa disebut Salapi? Memang identik khususnya di Jawa Barat. Salapi itu masak sendiri kayak nyanyi lah, masak sendiri. Lebih ke mandiri gitu. Tapi bukan punya bukan ditinggal istri. Masak sendiri. Cuci baju sendiri. Kalau kata orang Sunda ngahulang sendiri. Jadi ngahulang itu melamun sendiri. Kapan dikasih uang? Kapan dikasih bekal? Oh, berarti pas awal-awal masuk tuh orang tua nggak ngasih uang apa cuma sedikit atau nggak cukup? Emang disebutnya supaya kita itu berpikir. Berpikir nih harus cukup dalam 1 bulan. Misalnya zaman dulu saya pas tahun-tahun 2000 masuk pondok pesantren Salapi, dikasih 50.000 harus untuk berapa bulan? Lu kata berapa hari? Harus 1 bulan cukup 50.000. Jadi memang di itu juga sih di berbekal di beras. Jadi kan kadang ngirim beras juga selain uang. Kita pas di pondok tuh ketika kita mau masak nih, ya mau menanak nasi lah, menanak nasi. Gajaman Magicom, itu belum. Kompor gas. Silakan. Ada kopi dulu. Mantap, kopi dulu cuy. Tenang aja kita enjoy. Jadi zaman di pondok gak zaman Magicom. Itu belum masuk berarti ya Kang ya? Kompor gas, bahkan kompor yang kompor gas sudah ada belum waktu itu? Udah ada. Udah masuk berarti ya? Kompor gas terus kompor yang isinya minyak tanah. Mungkin sekarang kalau anak-anak camping kan masih belum tahu. Lu jarang yang tahu nih, dulu tuh bukan pakai gas, kebanyakan pakai minyak tanah gitu. Pakai apa itu disebut? Yang pakai camping itu? Ini kompor kompor kecil lah buat kompor camping. Kecil. Gak zaman di pondok pesantren. Mungkin anak pesantren gak mengenalnya yang kayak gitulah. Kalau sekarang ya. Jadi mengenalnya pas zaman dulu kita pondok pesantren itu pakai kalau kata orang Sunda disebutnya suluh kan? Iya. Kayu bakar, pakai tungku. Dan itu susahnya naudzubillah banget. Kenapa naudzubillah? Kita mau masak, ada kayu bakarnya itu. Nyari dulu. Kemana biasanya? Biasanya ke gunung, ke sawah. Ada kan di sawah yang lagi potong pohon kelapa. Bayangkan pohon kelapa, bro. Pohon kelapa ada yang yang punya lagi nebang. Minta atau nyolong? Minta. Kita minta ini buat anak santri boleh kalau buat anak santri. Bayangkan mau masak nasi dari dulu pakai kayu kelapa yang mungkin berapa meter panjangnya? 6 meter mungkin lah, 6 meter. Dan ketika kita sampai ke pondok pesantren ditungku, kita juga bingung lagi tuh. Dibelah dulu. Dibelah nggak ada pisau, dibelah nggak ada golok. Jadi anak-anak bekerja sama, disenderin ke tembok. Si kayu tadi, kayu kelapa, diinjak-injak supaya disebutnya itu? Supaya patah. Supaya bisa bisa dibakar. Permasalahannya lagi, ketika kita mau masak nasi, kita kan perlu disebutnya kasro kalau kata orang Sunda. Kayak tempat gitu ya. Tempat untuk menanaknya. Untuk masak nasi. Kita tuh harus cari dulu ke kolam. Kolam. Biasa kan itu kolam serbaguna. Gimana serbagunanya? Dipakai mandi. Bisa dipakai wudhu. Mungkin kalau anak-anak
dikatakan jorok lah. Iya. Kencing di sana. Buset. Buang Parah. air besar di sana. Dan Gokil. ada yang yang disebutnya kalau kata orang Sunda kan nyisikan sangu. Oh iya, membersihkan berasnya membersihkan gitu. beras di kolam tersebut. kolam tersebut. Ada yang kencing. Oh iya, berarti Barang ada yang membersihkan beras. nasinya bisa rasa Bisa kencing tuh. bisa rasa Pesing gitu. segala rupa lah. Iya. Tapi alhamdulillahnya kenapa ketika kita menjadi santri memang dituntut untuk mandiri Baru dan mandiri. tidak atau melatih mental Iya, kita. tidak bergantung terus lah ke orang tua. Sampai untuk menanak nasi pun Iya. perjuangannya seperti itu. Oh, gila banget. Tadi. Jadi kita pengen makan nih, gitu Kita kan, pengen bikin makan, sendiri. Nah, misalkan katakanlah kita lapar jam 8 pagi kan. Jam 11, jam 10, jam 10 atau jam 11 mungkin baru bisa makan karena lama mungkin prosesnya. Sebelum duhur kita paling sebelum adzan duhur lah. Sebelum ada duhur tuh baru Dari bisa jam makan. 8 biasanya kan beres sholat subuh kita ngaji sampai jam 8 Sampai jam 8. sampai jam 8 biasa kan kalau pagi-pagi kita harus sarapan Iya. anak nasi ya tadi perjuangan seperti itu cari kayu bakar Kayak kebakar ya tadi ya. terus Ngebersihin. tempat ngebersihin Tempat yang bersihin gitu kan, bersihin belum beras tempat berasnya pun juga tempat masak beras pun juga tadi Iya. kita harus cari dulu di kolam. Kadang Di kan kolam. anak santri gitu. Jorok-joroknya anak santri bukan jorok ya. Disebutnya teledor lah, teledor ceroboh anak lah santri ya. ceroboh. Keadaannya seperti itu Keadaan gitu ya, seperti tidak itu. bisa dihindari. Kita sudah masak nasi, nasi sudah dituangkan ke tempatnya, dan si tempat nasi itu langsung Cuci lagi di situ. bukan dicuci langsung dibuang aja. Oh, dibuang gitu aja. Dibuang ke kolam dan si tempat nasinya Iya. itu turun ke bawah. Jatuh kan dari besi gitu kan. Jadi ketika kita harus masak, kita Renang masak, dulu ke bawah. renang dulu, nyelam dulu. Jalan dulu. Iya, jadi atas. Ribet, tapi memang disitulah kalau kita Ada effort ke sendiri gitu kan. kalau Ada kita usaha. memang tidak ada mental, tidak ada kemauan untuk Iya. berkorban, Iya, ya, berkorban. sebagai anak pesantren. Hmm. Mungkin kata guru saya, tunggulah kehancuran, mungkin kehancuran di sana. Iya. Anda tidak akan berkah, Anda tidak akan mengenal Iya. enaknya menjadi santri. Nah, ini kan dari makan nih. Iya, ini selalu jadi pertanyaan mungkin orang yang nggak tahu rasanya jadi anak santri, bahkan saya pun nggak tahu gitu ya. Sebenarnya kenapa kalau di pondok itu, di pesantren itu kadang kan makan itu harus kayak sepiring atau satu templon untuk banyakan gitu. Emang nggak ada piring masing-masing gitu buat bawa. Kenapa harus bareng-barengan gitu kan? Pada zaman saya pesantren baru terjawab mungkin dari ya disebut kita bertapakur. Kenapa ya pas saya mondok khususnya saya mondok kok makan harus bareng. Kadang kan ada yang pakai daun Iya, ada yang pakai daun pisang dipanjangin. Terus kalau ada kantong kresek tuh yang besar dibelah dua, digunting, dikresekin, disimpan di lantai. Bisa seperti itu dan memang udah budaya atau apa ya? Jadi kalau kata orang Sunda biar tidak olok. Oh iya. Apa ya biar nggak ribet lari cuci-cuci. Nggak mubadir, Heeh. nggak banyak mungkin nggak banyak barang-barang untuk dicuci. Kan tadi kehidupan santri itu kan ceroboh bukan ceroboh. Sakahayang kalau kata orang Sunda sakahayang seenaknya semuanya. Seenaknya beres makan nggak dicuci langsung buang. Beres makan nggak dicuci disimpan di lemari kadang di lemari. Oke, ini menarik. Jadi itu pernah saya sedikit cerita. Iya. Ketika anak-anak santri katakanlah malas semuanya malas. Oke, malas banget, mager sekarang. Mager segala rupa. Mager buat ngaji, mager ngapain lah. Nasi sudah matang. Terus lauk pauknya sudah matang. Oke. Dan tempat untuk makannya tidak ada. Nah itu yang tidak ada. Hei anak santri, kalau ada yang mungkin yang rajin, tolong ambilin daun pisang di sawah. Mungkin sawah bukan jarak
1 kilo 2 kilo. Oke, berarti jauh nih dari sawah. Jauh. Oke, gokil. Ke sawah. Jadi mungkin kan kalau terbentang sawah tuh hanya padi Iya, saja. biasanya. Tidak ada. Oh iya benar. Pohon pisang. Enggak ada Gitu. pohon pisang ya, beda lagi. Wah, sih. Kang. Kita kan di pondok manggilnya Akang atau Amang. Akang, Amang. Kang, Mang. Harus ngambil ke sawah Oke. Pak Haji Anu misalnya. Wah, itu lumayan jaraknya. Berapa kilo kira-kira? Hampir itu 2,5 kilo. 2,5 kilo. Oke, jalan kaki itu ya? Iya, jalan kaki kita kebetulan di gunung. Oke, berarti gunung. Dan di gunung. Wah, jauh, Mang. Nah, Enggak ada apa? Nggak ada alasan lah. Enggak. perut sudah lapar deh. Sudah lapar, anak santri sudah ngomel-ngomel. Iya. Mang, ayolah Berangkat. kita makan aja di ubin, kita makan aja di keramik langsung, keramik dibersihin, dibersihinnya juga bukan di apa? Disapu gitu. Bukan disapu, bukan Pepel dipakai. dulu. Ada lap seadanya, lap tahu kotor tahu Oh, enggak. oke. Langsung lap, si keramik tumpahin langsung nasi kesan. Tapi alhamdulillah kenikmatan mungkin di sana. Oh, gila, itu saking magernya bisa lantai Makannya, jadi ini ya. lantai dijadikan tempat makan. gitu ya. Ini Piring ajaib. Piring ajaib kening gitu di ubin. Nah, ini gila banget. Oh, jadi sebenarnya emang kadang intinya sih untuk apa ya? Mungkin menghindari malas untuk mencuci berlebih dan mubazir gitu ya. Kalau bisa bersama ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini kan menarik banget Kang. Ngomongin tentang tadi apa ya? Pesantren kan ada yang modern, ada yang salafi tadi gitu, yang mungkin agak udah lebih dulu atau lebih ya konsepnya lebih tua gitu. Nah, sebenarnya dulu di tahun-tahun 2007 ini di pesantren yang Akang tadi ya, yang Di gunung. ya yang di gunung ini yang jauh buat ngambil buat nyari pohon pisang pun jauh gitu. Nah, sebenarnya itu kan dulu udah mungkin udah zaman handphone juga ya sebenarnya. Udah zaman nah, handphone. di situ sebenarnya boleh nggak sih akses seperti alat-alat elektronik gitu, katakanlah handphone tadi, boleh nggak sih anak pesantren bawa handphone gitu? Gimana? Alhamdulillah sampai sekarang mungkin pondok yang pernah saya tempati di sana di gunung tadi. Iya dong. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak santri dilarang untuk Dilarang. memegang- memegang alat elektronik. Elektronik, handphone, radio, TV. Oke. Oh, berarti nggak ada tuh. Apalagi handphone. Oke, berarti TV radio aja nggak ada kan? Jadi memang anak-anak santri masih klasik kalau disebutkan klasik kan. Tapi Klasik. zaman-zaman dulu lah. Ya. Sekarang kan anak-anak santri pakai Iya, gadget gitu. pakai gadget, Gadget. baju Oh, mungkin ya, baju. pada- Udah bisa pada- Deus. udah gitu. Wah, segala rupa. Alhamdulillah pondok saya sampai sekarang masih memakai sarung. Makin saya sarung. Sarung. Nah, sebenarnya alasannya apa sih Kang? Nggak boleh untuk masukkan gini ya, sebuah perubahan tuh nggak bisa ditolak nih Kang. Ya. Emang. Perubahan nggak bisa ditolak gitu. Kadang-kadang ya mau gak mau mengikuti zaman. Walaupun memang ada yang bukan tanda kata menolak, tapi mungkin belum ingin aja gitu untuk menerima perubahan ini. Sebenarnya apa sih alasan nggak boleh masuk lah gadget, bahkan tadi TV sampai radio aja nggak ada gitu. Alasannya intinya agar tidak mengganggu anak Aktivitas mengaji. dan aktivitas. Pertama kan jadi dilihat dari antara manfaat dan mafsadatnya. Oke. Artinya manfaat Dan jadi banyak manfaatnya Atau apa banyak madaratnya nih. oke, menarik banget. Iya, Itu iya. si apa tadi gadget itu. Kalau misalkan banyak manfaatnya ya pakai. Oke. Kalau mungkin banyak madaratnya Nggak usah lah. gak usah lah, gak usah dipakai. Maka sampai sekarang anak-anak santri alhamdulillah Sampai sekarang berarti udah berpuluh tahun ya sampai sekarang nggak ini. Nah, ada nggak sih satu kejadian gitu yang ngeyel, yang katakanlah emang dia tuh bawa handphone gitu, terus ketahuan kan ada nih cerita, terus ketahuan terus sampai dilempar sampai dipecahin. itu, Ada nggak sih kata? itu kayak gitu kan? benar banyak Yang ngalamin mungkin gitu. dari ratusan santri banyak Oh, yang ngeyel tetap berarti ya bawa handphone nih gitu. bawa handphone di Lingkungan di apa santren. diselipin di lemari diam-diam gak ketahuan sama disebutnya Rois kan Oke, kepala kepala. anak-anak santri itu disebutnya Rois. Yang ketahuan biasanya kita itu malam Jumat Malam Jumat. disebutnya apa razia. Oh, ada razia setiap malam Jumat. Razia. Pagi atau malamnya? Malamnya biasa. Jadi ketika anak-anak santri mengaji itu tawasulan biasanya malam Jumat. Nah, si Roisnya itu sama keamanan Oh, lagi ngaji. Ngeliling langsung nih. keliling Oke. asrama, keliling pondok, keliling kobong lah. Keliling ngobong. Keliling kobong cari mungkin tahu apa
nyari handphone nih yang bawa gitu kan. Kali aja ada yang bawa handphone. Oke. Pas kebetulan saya di sana hampir berapa sih? Kantong kresek yang hitam tuh yang sedang. Oh iya, oke yang sedang. Handphone. Buset. Satu kantong kresek tuh. Kresek yang hitam itu yang sedang yang dilaporkan ke pimpinan, langsung ke pimpinan pondok pesantren dan bantu. Terus langsung diapain tuh? Disebutnya opini masyarakat zaman sekarang. Jangan jangan bawa handphone. Soalnya kalau bawa handphone pasti langsung dihancurin. Memang langsung. Saya juga pada faktanya emang dihancurin. Langsung dihancurin pakai palu. Oke. Disaksikan oleh anak-anak santri. Ada yang punya juga yang santrinya. Beletak. Satu kantong kresek tuh dihancurin. Oke, berarti kan tadi ada disebutnya ada peringatan. Udah ada peringatan dulu sebenarnya. Kalau misalkan Anda semua anak santri bawa HP, bawa gadget. Kalau kata orang Sunda wayahna kudu dihancurkan. Udah dihancurin berarti ya. Sebenarnya udah ada kesepakatan pula ya dari dirinya ya, sebenarnya dia basically emang ngeyel aja gitu kan. Ngeyel sih bener. Berarti bukan cuma di sekolah aja yang ngeyel di pesantren aja banyak pesantren, ngeyelnya lebih dari anak sekolah. Bisa lebih bisa justru. lebih dari anak sekolah ngeyelnya. Biasanya gimana tuh Kang? Ya tadi ngeyelnya gitu, kalau anak sekolah mungkin ngerokok belum di usianya atau bolos gitu kan, loncat pagar. Bolos paling loncat pagar gitu. Kalau anak saya lebih pernah ekstrim gak? dari sana. Pernah lebih ekstrim gitu. Lebih ekstrim dari sana. Pernah misalkan berapa hari gitu ninggalin pondok gitu Kang. Ya udahlah lagi malas banget nih gitu. Berapa hari gitu kabur terus nyariin Ustadz. Kabur hampir 1 bulan. 1 bulan. Nah nanti jadi katakanlah anak santri itu gak betah di Kobong. Jenuh lah. Jenuh. Udah 1 minggu jenuh. Kayak gitu nggak bilang sama Rois, nggak bilang sama pimpinan. Kabur aja. Gitu. Kabur aja. Berapa orang di sana? Dulu tuh ada 3 orang. 3 orang. Saya. Iya. 3 orang kabur kemana? Itu biasanya naik apa kemana gitu kan? Biasanya kan salapi lah. Salapi kan bebas gitu ya. Iya. Bebas, jadi jarang jarang ada kontrolan. Pokoknya kalau salapi pas waktunya ngaji kita harus ada. Waktu-waktu ngaji kita harus ada. Ketika pas waktu ngaji itu si anak yang tadi 3 kabur gak ketahuan. Memang jadi si asramanya tuh nempel sama perumahan warga, sama kampung warga. Ada tuh kayaknya si tembok tuh dijebol. Wah gila, tuh, kan? Biasanya kan diloncatin. Dijebol. Ini dijebol. Ekstrim bener gokil sih. Jadi tadi bisa dikatakan anak santri itu memang ya kalau dilihat dari ngeyelnya lebih ngeyel dari bisa anak lebih sekolah. ngeyel. Tapi alhamdulillahnya anak santri gak disebutnya sengeyel-ngeyelnya pun tidak terlibat hal-hal kriminal lah. Terlibat hal kriminal, tidak terlibat hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak merugikan orang lain gitu lah. Dan alhamdulillah anak-anak santri walaupun ngeyel tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Itu sih yang penting. Itu sih mungkin menariknya gitu ya Kang. Nah, kan sebenarnya ternyata emang kengeyelan itu walaupun di lingkungan pesantren yang katakanlah lebih ketat tetap aja ada ngeyel. Mungkin ya itu emang nggak bisa dihindari juga ya. Mungkin kan bedanya ya tadi gitu ya, tidak mungkin pergaulannya ya untuk merugikan dirinya sendiri mungkin dalam artian dia ngajinya terlambat segala macam. Nah biasanya kan Kang ada di jalan-jalan saya suka nemuin gitu di jalan-jalan anak-anak ya pakai sarung kita modelan gini gitu kan, sarung pakai tas. Sebenarnya mereka tuh nebeng-nebeng mau kemana sih sebenarnya? Itu yang jadi pertanyaan sih. Nah itu dari mana mau kemana gitu. Banyak sekarang khususnya zaman sekarang tahun 2000 berapa sih, 2019 kalau nggak salah, 2020 sampai 2021 waktu zaman saya mondok anak santri gitu banyak tetapi menjaga etika. Menjaga etika, menjaga akhlaknya. Jadi ketika kita mau disebutnya nyari tebengan mobil dengan bahasa yang bagus, mungkin stop mobilnya tidak
seperti zaman sekarang. Oh iya. Anak santri Berjalan. ngaku-ngaku anak santri pakai sarung, pakai Oke, peci. oh berarti ada yang ngaku-ngaku Ada juga, yang ngaku notabene anak bukan santri. semua anak santri nih. Oke, menarik nih. Di tengah jalan. Menarik banget. Itu memang zaman sekarang masyarakat kebanyakan tidak mau memasukkan anaknya ke pondok pesantren, itu diantaranya itu Oke. pengacau itu memang. Memang Pengacau anak-anak santri seperti itu pengacau. Jadi orang tua juga kadang nggak percaya nggak gitu melihat itu. Takutnya anak santri seperti itu, anak saya seperti itu. Padahal kan gitu. nggak semua ya kan, itu kan Ngaku-ngaku. mungkin ya tiap orang kan ya ada fase nakalnya gitu kan, ada fase memang ketika dia serius ya serius kan. Nah inilah kenapa mungkin podcast ini ada juga kan gitu, untuk mungkin semacam mengklarifikasi, cuman lebih ke arah ya pengen tahu aja gitu ya, bukan cuma saya, mungkin orang-orang di luar sana kehidupan di lingkungan pesantren kan pengen tahu sebenarnya kan gimana gitu kan. Nah inilah ketika udah diceritain gini kan ternyata asik juga gitu kan. Sebenarnya ketika ada mungkin orang tua yang ingin memasukkan ke pesantren gitu, sebenarnya tidak harus melulu mungkin mereka mendengarkan yang katanya atau melihat dari ketika ini kayaknya anak-anak santri di jalanan nih nggak jelas nebeng-nebeng gitu. Sebenarnya kan nggak gitu juga kan. Nah sebenarnya kalau misalkan ada orang tua nih pengen masukin anaknya ke pesantren gitu, apa sih yang harus dipersiapkan oleh orang tua gitu. Misalkan anak ini katakanlah nakal dulu deh, yang nakal nakal banget gitu, sebaiknya gitu, atau ya paling minim dia dimasukkan ke pesantren yang seperti apa sih, yang modern kah, yang katakanlah tadi keras kayak Kang gitu ya. Nah seperti apa sih Kang? Kalau yang saya alamin sih memang itu tergantung kepada orang tua masing-masing, kembali kepada orang tua masing-masing. Pengen yang di pesantren modern, silahkan. Di pesantren salafi yang tadi mungkin seperti saya, silahkan. Jadi kalau orang tua misalnya enaknya di modern kan gak ribet. Masak ada dimasakin. Itu semuanya ditanggung. Kalau salafi kita dituntut untuk mandiri. Lebih mandiri. Tapi saran saya untuk orang tua di sana yang ingin memasukkan ke pondok pesantren, tadi harus disebutnya, kalau kata orang Sunda, ditaklek. Apa tuh Bang? Ditaklek benar-benar diseriusin, omongin sama orang tuanya. Anda tuh harus amanah lah. Amanah, benar-benar niat yang benar. Niat pondok pesantren itu untuk apa? Bukan untuk main-main, tetapi untuk memperdalam ilmu. Dan bukan untuk tadi kita gembel-gembel, enak jadi anak santri, bisa bebas di mana-mana gitu ya. Bisa disebutnya tadi? Bisa numpang mobil. Bisa numpang gitu ya. Nah itu sih. Oke, berarti emang sebenarnya di lingkup pesantren ini kan ada yang modern, ada yang katakanlah salafi tadi ya. Nah, sebenarnya perbedaan mencolok dari modern dan salafi tadi kan selain dari mungkin lebih kemandirian seperti itu. Sebenarnya faktor apalagi sih yang misalkan kan sekarang banyak juga ya pesantren modern kan, bahkan sampai ada sekolah-sekolahnya gitu kan. Udahlah sekalian kamu sekolah di situ gitu kan, sambil pesantren, SMP-nya di situ, SMA-nya di situ. Kan semacam kayak anggaplah Gontor gitu kan, udah gede banget gitu kan, itu sampai universitasnya gitu Kang. Sebenarnya si anak santri ini ketika dia katakanlah masuk ke pesantren gitu kan, terus apakah ada jangka waktu, anggaplah kelulusan gitu Kang, sampai misalkan orang ini kapan sih berhak untuk dia keluar gitu. Dia keluar dari pondok pesantren itu mungkin dengan ya lebih positif, dengan lebih baik gitu, dengan tujuan yang mungkin dia udah punya nih. Sebenarnya kapan sih waktu itu gitu Kang, menurut Kakak sendiri deh? Ingat pepatah guru saya dulu, kalau Anda ingin mungkin menjadi seorang santri yang sukses, sebut santri yang sukses, yang lulus, Anda itu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Apa ini oleh guru? Gitu. Kalau kita misalnya di pondok belum diizinkan untuk keluar oleh guru kita, maka tidak boleh keluar. Menarik banget. Kan kalau kan seperti ya maaf, banyak pesantren bisa dikatakan lulus dalam 3 tahun, bisa dikatakan lulus dalam 1 tahun.
itu dengan mendapatkan sertifikat. Ya, misalnya seperti itu. Kalau zaman dulu saya tidak mendapat sertifikat, Tidak yang penting mendapat. tadi Anda harus menuruti apa kemauan guru. Kalau kata guru guru harus keluar ya keluar. Oke. Anda disebutkan lulus oleh guru, ya udah. Oke. Nggak dilanjutin. Nggak dilanjutin. Emang basically sebenarnya pesantren yang Salafi tadi atau ya lebih tua gitu, emang konsepnya belum mungkin belum bisa menerima modern gitu ya. Sebenarnya bukan belum menerima sih, lebih tepat ke arah yang ya memang itulah konsep yang turun temurun kan istilahnya ya. Nah ini nih Kang, terakhir pertanyaan saya adalah kan banyak banget anggapan kalau misalkan udah masuk pesantren terus kamu mau jadi apa sih? Nah ini sebenarnya kan bukan sekolah aja, sebenarnya gini ya, orang yang bersekolah secara formal hari ini kan pengangguran banyak juga Kang. Tetapi kadang orang meng-underestimate kan gitu, kalau ya ngapain sih lu nyantri gitu kan, lu mau ngapain sih udah lulus gitu kan, ijazah aja nggak punya atau gimana lah, kan banyak juga ya maksudnya pesantren yang tadi katakanlah yang tidak memiliki sekolah formalnya juga gitu kan ya, sebatas nyantri gitu. Sebenarnya ada nggak sih untuk harapan di masa depan atau hanya untuk menjadi ustadz doang atau seperti apa gitu? Memang banyak harapan untuk jadi santri. Memang sih agak kesal juga saya jadi santri gitu. Opini masyarakat berbeda, anggapan masyarakat berbeda. Anak pesantren bisa apa? Iya, kan paling bisa masak nasi, masak air biar matang. matang. Cakep. Paling gitu. Tadi saya yakin dengan perkataan guru saya, jangan takut untuk menjadi santri. Karena kalau misalkan santri sudah hadir di masyarakat, mengisi di masyarakat, artinya mengisi, sudah bergaul dengan masyarakat, insya Allah hidup Anda akan berkah. Dan bagaimana soal rezeki, sebutnya masa depan yakin Allah akan memberikan rezeki kepada santri yang tadi istiqomah dalam mengamalkan ilmunya, istiqomah terus mencari dan menambah ilmunya. Saya ingat seperti itu sih perkataan guru. Jadi mungkin anggapan masyarakat, wah madesu masa depan anak santri. Itu memang agak dari kata itu memang agak sakit. Sakit banget juga ya yang sakit, memang sakit. Tapi buktikanlah kalian yang menonton ini sebagai santri bahwa santri itu bisa, jangan dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang mungkin disebutnya, oh ini punya perusahaan sekolahnya di kita anak pesantren nggak bisa apa-apa. Kayak gitu. Ada klasifikasi untuk bersaingnya tuh lebih rendah gitu. Tapi kalau kita sudah mungkin banyak bertafakur, ternyata hidup yang lebih penting, mungkin hidup yang bermanfaat itu alhamdulillah menjadi santri. Ketika kita tidak tidak mempunyai uang lah, katakan tidak mempunyai uang, tidak mempunyai apa-apa, kita kan tadi kembali lagi ke pondok, kita kan dituntut untuk mandiri. Ketika kita tidak mempunyai segala rupa lah, apapun dituntut untuk mandiri dan selalu tawakal. Mungkin hari ini belum waktunya kita mendapatkan rezeki seperti itu kan. Kalau misalkan orang-orang di sana yang sering mungkin dalam kehidupan mewahnya, ketika kita tidak mempunyai uang, tidak mempunyai apa-apa gitu. Kadang ada yang gila, kadang ada yang masuk rumah sakit. Betul. Gitu. Kita alhamdulillah selalu berdoa, jadi santri tawakal tadi. Nah sebenarnya emang saya pun selalu percaya gitu Kang ya, orang yang memiliki ilmu dalam artian mungkin secara materi ya kebahagiaan kan tidak diukur secara materi juga gitu. Kebahagiaan diukur bagaimana menurut saya tingkat kemanfaatan manusia gitu kan, karena manusia makhluk sosial gitu ya. Percuma aja kan orang-orang banyak kayak secara materi posisinya berlebih, tetap aja dia merasakan kesedihan gitu kan. Jadi sebenarnya masuk pesantren sebagai anak santri tidak dipungkiri bisa bersaing di ranah level katakanlah mungkin secara akademik ya mampu bersaing juga kan. Udah banyak juga ya maksudnya Kang orang-orang yang sudah menjadi seseorang yang mungkin secara jabatan, secara status sosial sudah tinggi gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan anak pesantren ini katakanlah tidak memiliki masa depan gitu kan. Selalu ada, itu tergantung aja. Nah kan thank you banget udah ngobrol-ngobrol nih terkait ya bagaimana tadi kan lingkungan di pesantren yang
ya kata Akang itu kan opini di masyarakat ini bergulir secara liar gitu kayak bola panas gitu kan, yang cuman ngedengar dari katanya, cuman melihat dari luar gitu bagaimana realita tadi. Tapi memang ternyata ada juga beberapa hal yang memang diiyakan gitu kan, tadi nggak boleh bawa handphone itu kan ada di mungkin di pesantren modern boleh gitu ya kan, walaupun mungkin ya pasti ada aturan-aturan tertentu juga kan ya, dirusak iya mungkin tadi seperti itu. Perihal apa ya istilahnya, kita kok bisa sih kenapa kayak gitu, kenapa nggak mau mengikuti perubahan zaman itu kan, ya mau nggak mau orang itu memang sudah ada seperti itu konsepnya gitu kan. Ya, yang paling penting adalah ambil positifnya. Nah, mungkin itu aja teman-teman, kita udah ngobrol nih sama Kang Uji gitu kan terkait wah ini menarik banget sih sebenarnya Kang, nah gitu. Pengen juga sih nanya-nanya hal lain mungkin bisa di next episode juga. Itu aja sih teman-teman cerita di anak santri ini, atau gue bilang segmen ini terasi teman-teman. Jadi mungkin nanti kita bisa ada narasumber lain, anak santri lain yang mungkin berbeda lagi nih Kang pengalamannya gitu kan di next episode-nya.